Apresiasi Desa Budaya 2025. Program ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo dalam kerangka Astacita dan strategi transformasi bangsa. Riskan. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan merawat kebudayaan yang dimulai dari pelosok desa-desa di tanah air. Bagi pemerintah, dinilai penting menjaga dan merawat budaya karena sebagai identitas bangsa dan juga modal strategi pembangunan. Atas upaya yang dilakukan desa-desa yang telah menjaga dan merawat serta berhasil dalam mengelola kebudayaan sebagai sistem hidup yang berdampak sosial, ekologis, dan ekonomi. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, memberikan apresiasi kepada desa-desa di tanah air. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah apresiasi desa budaya di tahun 2025. Di tahun 2025, ada 150 desa terseleksi yang akhirnya merucut menjadi 30 desa dan menjadi 10 besar. Kemudian menjadi 5 desa terpilih. Peraih apresiasi desa budaya datang dari latar geografis yang berbeda, baik dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Masing-masing membawa cerita, praktik, dan pengalaman kebudayaan yang berakar pada kehidupan masyarakatnya. Proses seleksi apresiasi Desa Budaya 2025 dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Tahapan pertama adalah temu kenali, di mana tim penilai melihat secara langsung bagaimana kebudayaan dijalankan dalam keseharian masyarakat desa. Bukan hanya apa yang dipresentasikan, tetapi bagaimana kebudayaan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Tahapan berikutnya adalah pendalaman. Pada tahap ini, penilaian difokuskan pada komitmen kebijakan desa, keterlibatan aktif warga, serta dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang dihasilkan dari praktik kebudayaan tersebut yang melibatkan perempuan, anak-anak, generasi muda, hingga kelompok rentan menjadi bagian penting dalam proses penilaian ini. Tahap akhir adalah aktivasi. Tahap ini menilai sejauh mana praktik kebudayaan di desa memiliki keberlanjutan. Apakah kebudayaan tersebut mampu terus hidup, berkembang, dan beradaptasi di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lima desa menerima apresiasi Desa Budaya tahun 2025. Di antaranya, Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Desa Duarato, Kecamatan Lamanen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Suaktimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Desa Tanjung Iso, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rejo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Kebudayaan menjadi penopang kehidupan sosial sekaligus ekonomi masyarakat desa. Program apresiasi desa budaya memberikan penguatan legitimasi bagi masyarakat desa. Pengakuan ini menumbuhkan rasa percaya diri kolektif bahwa kebudayaan yang mereka jalani memiliki nilai dan makna yang diakui negara. Melalui pendampingan dan aktivasi program, masyarakat desa semakin menyadari bahwa merawat kebudayaan berarti merawat masa depan. Masa depan yang dibangun dari kemandirian, keberlanjutan, serta hubungan yang selaras dengan alam dan sesama. Apresiasi Desa Budaya yang sudah berlangsung sejak tahun 2021, puncak dari pemajuan kebudayaan desa. Program utama Kementerian Kebudayaan tidak berhenti pada 5 desa penerima. Program ini diharapkan menjadi pemantik bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia sama-sama menyetujui bahwa kebudayaan desa bukanlah beban masa lalu, melainkan sumber daya hidup untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. 5 desa penerima apresiasi Desa Budaya 2025 dengan latar sejarah, kondisi geografis, serta praktik kebudayaan yang berbeda-beda. Namun semuanya menunjukkan satu kesamaan, yaitu kebudayaan dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Seperti di Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, kebudayaan tumbuh melalui praktik sosial yang dijaga secara kolektif. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah menjadi dasar dalam mengelola kehidupan desa. Tradisi tidak hanya dirawat sebagai simbol, tetapi sebagai cara hidup yang terus dijalankan. Hai Sobat Budaya, ini tuh udah produk jadinya, bakal begini nih. Ini dicetak pakai batok kelapa, makanya bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Ini berapa Bu harga jualnya? Harga jualnya itu per hulus 15.000. Oh, jadi per gini, per satu ini 15.000. Proses yang panjang nih guys buat dapetin satu gula aren ini. Sekitar 7-8 jam ya Bu ya? 7-8 jam baru dapet seharian penuh baru dapat segini nih. Nih guys. Oke Sobat Budaya, selanjutnya kita akan menyusuri cerita-cerita desa yang lain yang mendapatkan apresiasi Desa Budaya. Halo Sobat Budaya, kalian mau tahu nggak aku lagi di desa mana? Aku lagi di Desa Cibaliung, Pandeglang, Banten. Desanya ini unik banget kebudayaannya. Ini tempat pembuatan gula arennya, yuk kita intip. Misi Ibu, aku mau ngeliat pembuatan gula arennya, prosesnya gimana aja. Aku boleh nggak ikut campur di sini Bu? Ya, boleh. Ini udah sampai mana Bu proses pembuatannya? Ini baru jadi wedang ya. Oh, Ini baru jadi wedang ini namanya. oh. Kalau mau jadi gulanya ya masih lama. Berapa jam? Sekitar nyampe jam 3, jam 4 lah. Kira-kira berapa jam tuh? 3 jam ya Bu? 3 jam dari proses masih wedang. Proses penuangan niranya itu kan jam 7 ya, jam 8 ya. Nyampe jam 4 kira-kira 8, hampir 8 jaman lah. Nih diaduk-aduk ya Bu? Iya. Aku boleh nggak Bu aduk-aduk juga? Boleh. Oke, cobain. Pas panas. Ini buat satu kuali gini bisa dapat berapa gula aren Bu? Bisa dapat 8 10 ya, kalau kita kan jadi 16 16 cetakan? Oke.
saat ini di sebelah saya ada Bapak Emput Nahrawi selaku Kepala Desa Cibaliung. Bapak, apa kabar Bapak? Sehat? Baik, terima kasih. Saya saat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bapak sebelumnya selamat ya, desa ini mendapatkan apresiasi desa budaya. Gimana nih Pak perasaannya Pak? Perasaan saya mendapat apresiasi desa budaya, alhamdulillah, di mana kami semua antusias menyambut dalam hal mendapatkan desa budaya. Ya Bapak, kita udah cerita-cerita. Aku mau pamit dulu. Sama-sama, terima kasih. Iya Bapak. Lain lagi dengan Desa Dua Rato, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan hadir melalui pengetahuan adat yang mengatur relasi manusia dengan alam dan leluhur. Nilai-nilai adat menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hidup sekaligus memperkuat identitas masyarakat desa. Saya menyampaikan hormat dan penghargaan tinggi kepada pemerintah yang telah menaruh hati pada kekayaan di seluruh Nusantara. Terkhusus untuk menerima penghargaan dari kementerian, dalam hati dan rasa saya merasa bahwa nama desa kami, salah satunya Dua Rato dengan 5 desa lainnya, tersimpan rapi di lubuk terdalam pemerintah Republik Indonesia, nama-nama desa di seluruh pelosok negeri. Dan semua warisan tak benda yang tercecer di seluruh negeri ini, khususnya di 5 besar desa, keindahan dan kelestariannya sangat menghimpun, terutama terkemas rapi dalam moto Bhinneka Tunggal Ika. Pemberian penghargaan ke desa-desa, khususnya Dua Rato, ini tanda bahwa pemerintah mempunyai kasih sayang dan perhatian terhadap warisan tak benda sebagai kekayaan bangsa yang patut dipelihara dan dihargai. Semua yang ditampilkan ini adalah yang apa adanya sedang ada di desa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Desa Suaktimah yang ada di Kabupaten Aceh Barat, kebudayaan tercermin dalam cara masyarakat mengelola ruang hidup pesisir. Kearifan lokal menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Penghargaan ini diraih melalui proses yang panjang, mulai dari menggali potensi hingga difasilitasi untuk kegiatan aktivasi dalam bentuk festival nipah. Kegiatan ini berdampak besar terhadap masyarakat sehingga kemudian mengapresiasi
atas kerja keras masyarakat Desa Suat Lima. Peran desa memfasilitasi, mendampingi, serta membuka ruang untuk daya desa bergerak bersama masyarakat untuk melakukan pemajuan kebudayaan. Cara menjaga kelestarian kebudayaan dengan menjadikan warga sebagai akan sangat kami harapkan bagaimana itu akan menjadi wadah atau tempat kami untuk menyalurkan bakat seni dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa kami. Kami juga akan berkomunikasi kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar kegiatan kebudayaan yang ada di desa kami bisa masuk kalender of event Dinas Pariwisata baik itu kabupaten dan provinsi. Terakhir, ucapan terima kasih saya mewakili masyarakat desa. Berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia terselenggaranya kegiatan ini sehingga kebudayaan kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apresiasi diberikan bagi desa-desa di seluruh pelosok negeri yang dinilai mampu menjaga kebudayaan sebagai sistem hidup, bukan sekedar identitas tetapi kekuatan yang menghidupi secara sosial, ekologis, dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Menteri Kebudayaan Fadlizon, dari desa-desa budaya adalah jantung identitas kebudayaan Indonesia. Dari desa-desa inilah tradisi, adat istiadat, seni, dan kearifan lokal hidup berkembang, bukan sekedar simbol tetapi kekuatan hidup yang menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan karakter bangsa. Dan di Desa Tebak Patah, Kabupaten Muaro Jambi, kebudayaan dijalankan sebagai kekuatan kolektif. Relasi antara manusia dan alam dijaga melalui praktik budaya yang telah berlangsung turun-temurun. Terima kasih, Desa Tebak Patah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan itu pada tahun 2025. Desa Tebak Patah mengikuti kegiatan kemajuan desa kebudayaan. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 150 desa seluruh Indonesia. Dari 150 desa itu seleksi menjadi 30 besar.
desa yang ikut serta. Dari beberapa tahap diseleksi lagi dari 30 besar menjadi 10 desa. Jadi dari 10 besar itulah Desa Bata ini menjadi salah satu dari 10 besar mendapat bantuan ataupun dana dukungan dari Kementerian Pusat melalui Dinas Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan kegiatan festival. Sejauh ini Desa Bata yang melakukan untuk menunjang kegiatan ini yakni pelatihan kelembagaan adat, menjaga ekosistem budaya dengan temu kenal OPK-OPK, terus penguatan kelembagaan adat berkoordinasi dengan Pemda setempat dan BPK Wilayah 5 Provinsi Jambi. Untuk menjaga kelestarian desa budaya Bata khususnya melakukan pelatihan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan kebudayaan. Terusnya mengembangkan potensi desa dengan wisata dengan cara mempromosikan keunikan yang ada di lingkungan Desa Bata. Melalui program pemajuan kebudayaan desa, pemerintah mengajak kita menengok kembali ke akar, di mana kearifan lokal bukan hanya dirawat sebagai penjagaan, melainkan kekuatan nyata yang mampu menggerakkan ekonomi dan menyatukan nurani bangsa. Desa-desa bukan sekedar titik koordinat di peta. Desa-desa di pelosok Nusantara kini tengah bersolek membuktikan bahwa mereka bukan peninggalan masa lalu yang kusam, melainkan jantung yang memompa identitas dan karakter bangsa agar tetap hidup dan mampu menjaga warisan budaya hingga kapanpun sampai generasi berikutnya. Untuk mendapatkan apresiasi Desa Budaya pada tahun 2025 ini, saya selaku dari Desa Gampong Suatimah beserta pemerintah Desa Gampong Suatimah dan seluruh warga Suatimah telah melalui proses yang panjang, dimulai dengan menggali potensi desa, melakukan inventarisasi kebudayaan yang ada di Desa Suatimah, hingga mendapatkan kesempatan melakukan aktivasi yang didukung oleh kementerian. Dan setelah melakukan aktivasi yang berdampak besar terhadap masyarakat, Kementerian Republik Indonesia menganggap bahwa kami layak mendapatkan apresiasi dikarenakan kegiatan kebudayaan sudah mulai aktif kembali. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, Desa Budaya berperan sebagai benteng peradaban sekaligus ruang inovasi berbasis nilai-nilai lokal. Desa menjadi ruang di mana kebudayaan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Masyarakat desa juga dituntut menjaga kearifan lokal budaya serta menjaga perkembangan zaman arus modernisasi. Penguatan desa budaya tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberlanjutan pemajuan kebudayaan desa. Pemajuan kebudayaan desa merupakan bentuk pengakuan negara atas kerja panjang masyarakat desa. Fadlizon menegaskan bahwa desa memiliki posisi sentral dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Ia juga menekankan bahwa di tengah arus modernisasi dan globalisasi, Desa Budaya berperan sebagai benteng peradaban sekaligus ruang inovasi berbasis nilai-nilai lokal. Menurutnya, penguatan desa budaya hanya dapat tercapai melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan desa merupakan program yang telah dilaksanakan sejak 2021 dan telah menyentuh lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengakuan negara atas kerja panjang masyarakat desa. Menurutnya, desa adalah akar kehidupan budaya bangsa dan dapat dipandang sebagai museum hidup tempat nilai-nilai budaya komunal menjadi dasar kehidupan masyarakat. Mengembangkan dan melestarikan budaya desa sebagai laboratorium hidup semestinya menjadi prioritas dalam pemajuan kebudayaan nasional. Demikian kata Ahmad Mahendra. Desa adalah museum hidup, tempat nilai-nilai budaya komunal menjadi dasar kehidupan masyarakat mengembangkan budaya. Desa sebagai laboratorium hidup harus menjadi prioritas pemajuan kebudayaan nasional. Melalui apresiasi Desa Budaya 2025, negara berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa kebudayaan desa bukan sekedar warisan masa lalu. Ia adalah modal hidup yang memperkuat ketahanan sosial, ekologis, dan ekonomi bangsa. Bagi mereka, apresiasi yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab besar bagi masyarakat wilayah sekitar. Salah satunya untuk menjaga dan merawat budaya, adat istiadat, dan tradisi yang turun-menurun untuk generasi selanjutnya. Salam budaya!